Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ta'lim di dalam bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan dari hadis yang ke-14, yaitu kisah orang-orang wara. Quras bin Wabrah rahmatullah biasa menghatamkan Al-Quran 3 kali dalam sehari, dan ia senantiasa sibuk dalam berbagai ibadah. Seorang berkata kepadanya, "Engkau telah banyak menyusahkan diri sendiri." Quras balik bertanya, "Berapa lama umur dunia ini?" Orang itu menjawab, 7.000 tahun. Quras bertanya lagi, "Berapa lamakah panjangnya satu hari pada hari kiamat?" Orang itu menjawab, 50.000 tahun waktu di dunia. Maka ia berkata, "Apakah seseorang di antaramu tidak sanggup bersusah payah selama 1/7 hari jika ia dijanjikan kesenangan dan kenyamanan sepanjang harinya? Yaitu seseorang itu hanya berusaha selama 3,5 jam dalam sehari, dan ia boleh menikmati waktu luang dan kesenangan lainnya sepanjang hari itu. Maka siapakah yang akan menolak tawaran itu?" Jadi, untuk menikmati kesenangan pada hari kiamat, bahkan jika seseorang berusaha menahan susah payah selama 71.000 tahun di dunia, maka itu adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Sedangkan kehidupan akhirat setelah hari kiamat adalah kehidupan yang kekal abadi, tiada akhir. Imam Ghazali rahmatullah alaihi berkata, ini adalah keadaan orang-orang warak pada zaman keemasan dahulu. Jika nafsu enggan beribadah, maka bacalah dengan mendalam riwayat hidup mereka yang telah beribadah dengan sekuat tenaga. Berfikirlah dengan baik dan buatlah keputusan apakah akan mengikuti orang-orang yang berakal atau sebaliknya. Apakah kalian akan mengikuti jalan orang-orang yang bodoh? Jika kalian menyangka bahwa mereka itu terlalu kuat dan jejak mereka susah untuk diikuti, maka dengarkanlah riwayat hidup beberapa orang wanita, sehingga sebagai lelaki kalian bisa merasa lemah sehingga tidak sanggup untuk mengikuti jejak kaum wanita. Kini bacalah kisah-kisah di bawah ini dengan penuh perhatian. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaih telah sholat. Rabi'ah al-Adawiyah rahmatullah alaih setelah sholat akan menyelimuti dirinya dengan pakaian secara sempurna. Lalu ia berdiri di atas bumbungan rumahnya sambil berdoa, "Ya Allah, bintang-bintang di langit sedang berkilau dan manusia sudah tertidur. Raja-raja sudah menutup pintu istana mereka, dan setiap orang sudah masuk ke kamar mereka bersama kekasihnya, dan aku sekarang berdiri menghadapmu." Setelah berdoa demikian, ia melakukan sholat sepanjang malam. Setelah subuh ia berkata, "Ya Allah, malam sudah habis untuk berganti siang. Alangkah bahagianya jika aku dapat mengetahui apakah engkau menerima malamku tadi, agar aku dapat mengucapkan tahniyah kepadamu, atau engkau menolaknya agar aku dapat berkabung terhadap diriku sendiri. Demi kemuliaanmu, jika engkau menghalauku dari pintumu,
Aku tidak akan pergi berputus asa, karena aku yakin dengan kemurahan hatimu serta sifatmu yang maha pengampun itu. Ujrah rahmatullah alaih adalah seorang wanita yang buta, namun ia selalu berjaga sepanjang malam. Pada ujung malam ia berdoa dengan suara yang sangat pilu, "Ya Allah, kaum Abid telah memutuskan kegelapan malam dengan berjalan ke arah-Mu. Mereka saling berlomba untuk maju mendekati rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, aku hanya memohon kepadamu, tiada siapapun yang kumohon agar Engkau memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang telah Engkau karuniai muraqabah denganmu. Masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Masukkanlah aku dalam golongan orang-orang sobikin, dan sampaikanlah aku ke derajat yang paling tinggi. Engkau maha penyayang, maha tinggi, maha karim, wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku." Setelah berdoa demikian, ia pun sujud dan terdengarlah suara tangisannya. Hingga subuh, ia menghabiskan malamnya dengan menangis dan berdoa. Yahya bin Bustami rahmatullah mengisahkan, ketika kami menghadiri majelis Sa'wanah rahmatullah alaih, aku mendengar jeritan dan tangisannya. Maka aku berbincang-bincang dengan seseorang sahabat agar memujuknya dengan diam-diam agar ia mengurangi tangisannya. Sahabatku berkata, "Baiklah, aku setuju dengan usulanmu." Maka kami pergi menemuinya. Ketika keadaan sudah sunyi, ia berkata, "Lihatlah, jika engkau mengurangi tangismu dan menjaga kesehatanmu, maka itu lebih baik bagimu. Jika ada tenaga, engkau dapat beribadah lebih lama." Mendengar hal itu, ia menangis lagi dan berkata, "Aku ingin menangis lebih banyak sehingga tidak tertinggal lagi air mata sedikit pun di mataku. Demikian aku ingin terus menangis sehingga keluar darah dari mataku dan tidak tertinggal satu tetes darah pun di tubuhku. Alangkah ruginya aku. Aku tidak pandai menangis. Aku tidak pandai menangis." Berulang kali ia berkata demikian. Betapa aku tidak pandai menangis sehingga ia jatuh pingsan. Muhammad bin Mu'az rahmatullah alaih berkata bahwa seorang wanita yang banyak beribadah telah memberitahukan kepada dirinya bahwa ia memimpikan dirinya sedang menunggu di depan surga. Ketika itu di depan pintu surga banyak orang sedang berkumpul. Ia bertanya, "Ada apa? Mengapa kalian berkumpul di depan pintu surga?" Diberitahukan kepadanya bahwa seorang wanita datang untuk memasuki pintu surga, dan surga telah dihias untuknya. Mereka keluar dan berkumpul untuk menyambutnya. Ia berkata, "Siapakah wanita itu?" Dijawab, "Ia adalah seorang hamba sahaya perempuan yang hitam dari Aikah yang bernama Sa'wanah." Ia berkata, "Demi Allah, itu adalah saudaraku." Ketika itu ia melihat Sa'wanah datang dengan terbang, menunggang seekor unta betina yang sangat indah. Ia berteriak, "Saudaraku, apakah engkau masih ingat hubunganmu denganku? Tolong doakan aku kepada Tuhan agar aku dijadikan temanmu." Mendengar hal itu, Sa'wanah tersenyum lalu berkata, "Belum tiba saatnya engkau datang kemari. Tetapi ingatlah dua hal yang aku pesankan kepadamu. Pertama, jadikanlah akhirat sebaik-baik tujuan. Selalulah berfikir, risau, dan bimbang akan akhirat. Dan biarkanlah cintamu kepada Allah mengatasi segala kehendakmu yang lain. Kedua, janganlah engkau pedulikan kapan engkau akan mati, yakni selalulah bersiap-siap untuk mati." Seorang ahli warak berkata, "Suatu ketika aku pergi ke pasar bersama hamba wanitaku yang berasal dari Habasyah. Lalu aku tinggalkan ia di suatu tempat dan menyuruhnya agar ia menungguku di tempat itu sampai aku datang.
Ketika aku pulang, hamba wanita itu sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Aku kembali ke rumah dengan marah. Ketika ia melihatku dalam keadaan marah, ia berkata, "Tuan, tolong jangan terburu-buru memarahi saya. Dengarkanlah terlebih dahulu apa yang akan saya katakan. Adapun penyebabnya adalah karena Tuan telah meninggalkan saya di suatu tempat yang tidak seorang pun menyebut nama Allah. Saya khawatir tempat itu akan ditelan bumi, karena tempat yang di dalamnya tidak ada seorang pun yang berzikir, siap untuk menerima bencana kapan saja." Aku kagum mendengar penuturannya tersebut. Lalu aku berkata, "Sekarang kamu merdeka." Ia berkata, "Tuanku tidak adil terhadap saya." Aku bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Ketika saya menjadi seorang hamba, saya mendapat pahala 2 kali lipat, seperti dinyatakan dalam hadis bahwa seorang hamba yang beribadah kepada Allah dan melayani tuannya akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Sekarang jika saya dibebaskan, berarti Tuan telah menghapuskan separuh pahala saya." Khawas rahmatullah, seorang wara yang termasyhur, berkata, "Kami pernah mengunjungi Rahlah Abidah rahmatullah alaih di tempat kediamannya. Karena banyak berpuasa, kulitnya menjadi hitam, dan karena banyak sholat, kakinya telah kehilangan tenaga sehingga ia terpaksa sholat dengan duduk. Karena banyak menangis, matanya menjadi buta. Kami berbincang-bincang dengannya tentang sifat Allah yang maha penyayang lagi maha pengampun, dengan harapan jika ia mendengarkannya maka kekerasan mujahadahnya akan berkurang. Namun sebaliknya, ketika ia mendengar pembicaraan tersebut, ia menjerit keras, 'Keadaanku yang ku ketahui telah mencederai hatiku. Alangkah baiknya jika aku tidak lahir.' Setelah berkata demikian, ia berdiri dan langsung mendirikan sholat." Peristiwa-peristiwa di atas sekedar contoh. Imam Ghazali rahmatullah telah menukilkan banyak kisah wanita-wanita seperti itu. Ia menulis, "Jika engkau mengawasi nafsumu sendiri, maka engkau pasti akan merenung secara mendalam tentang kisah para lelaki dan wanita yang sangat kuat berusaha dalam bertakarrub kepada Allah, agar engkau memperoleh semangat dan kerakusan untuk mengikuti jejak mereka. Dan hindarilah melihat orang-orang pada zamanmu, sebab orang-orang yang mengikuti mereka pada umumnya tersesat dari jalan Allah." Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan kisah orang-orang wara yang begitu mujahadah, bersungguh-sungguh mendapatkan akhirat. Semoga apa yang kita dengar menjadi pelajaran bagi kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah dengan rahman rahimnya memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.